Iya, halo semuanya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat sepatu. Nah, ini sepatu yang akan kita buat di sini itu masih bentuk dasarnya saja. Jadi masih bentuk yang paling sederhana dari sepatu. Kita akan mencoba mempelajari bagaimana caranya untuk membuat bentuk dasar itu dengan mudah. Untuk itu kita nanti akan membuat dengan features surface ini. Jadi bukan features yang biasa tapi sudah features yang lain yaitu surface. Nah, untuk itu sekarang seperti biasa, kita mulai dulu dari sketch. Sketch di sini yang akan digunakan adalah top plane karena kita akan membuatnya itu dari bagian bawah atau dari bagian solnya. Jadi kita klik dulu top plane di sini. Nah, setelah itu kita mulai dengan kita buat center line. Jadi garisnya kita buat center line dulu dan garisnya ini kita buat sejajar dengan sumbu ini. Setelah itu, kita beri ukuran dengan Smart Dimension. Ukurannya adalah 285. Nah, ukurannya ini bisa menyesuaikan sesuai dengan ukuran sepatu yang akan kalian buat masing-masing. Demikian juga bentuk solnya. Nah, yang akan saya ajarkan di sini adalah bagaimana caranya untuk membuat dasarnya. Lebih ke logikanya, bagaimana sih caranya untuk kita buat pertama kali, tapi untuk ukurannya dan bentuknya nanti bisa dimodifikasi sendiri. Nah, di sini saya akan masukkan ukurannya 285 dalam milimeter. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita beri lagi ukuran Smart Dimension dari titik ini menuju ke titik bagian tengah ini. Ini akan kita kunci dengan jarak 35 mm. Jadi seperti ini. Apabila sudah selesai, kita buat garis lagi, kali ini dengan center line lagi. Jadi kita buat garis lurus seperti ini dari titik bagian tengahnya ini tadi. Setelah itu kita beri ukuran. Di sini ukurannya adalah 40 mm. Apabila sudah selesai, kita buat lagi garisnya, center line lagi. Sembarang saja dulu di bagian mana. Yang penting dia tegak lurus ya dengan ini. Lalu kita buat lagi satu garis lagi. Garisnya harus center line. Ini juga bebas. Nah, semua garis yang dibuat adalah center line. Setelah itu, kita dengan Smart Dimension, kita ubah lagi ukurannya. Yang garis kedua ini, ukurannya 40 mm lagi. Kemudian, garis yang ketiga, itu ukurannya 50 mm. Jadi ukurannya adalah 40, 40, dan 50. Dan tadi jaraknya kan masih sembarang. Di sini kita beri jarak. Dari titik ini menuju ke titik garis yang ketiga, itu ukurannya harus 80 mm. Kemudian dari garis yang kedua menuju garis yang pertama tadi, itu jaraknya 70 mm. Jadi jaraknya 35, 70, 80 dengan tinggi 40, 40, 50. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita akan menggunakan spline. Jadi ini kita klik. Kemudian, kita mulai dari titik yang ada di ujung ini. Menuju ke garis yang tadi sudah kita buat. Garis yang sudah kita buat ini. Selanjutnya, diarahkan ke garis yang kedua. Kemudian ke garis yang ini. Dan berakhir pada garis yang ini. Nanti akan terlihat mirip seperti bentuk kaki yang seperti ini, tapi masih separuh. Oh ya, ini garisnya center line. Oke. Setelah itu kita bisa edit. Kalau misalnya ini kita lihat ukuran atau bentuknya masih sedikit aneh untuk ukuran kaki atau bentuk kaki. Nah, ini bisa kita edit. Nah, cara mengeditnya adalah ini bisa kita klik. Yang ada panah-panah ini bisa kita klik. Kalau kalian tarik panah ini, itu hanya bisa sesuai dengan panahnya aja. Jadi, cuman bisa ditarik ke atas seperti ini.
mengikuti arah panahnya itu kemana. Jadi cuman bisa menjadi lebih panjang atau lebih pendek saja. Tapi kalau misalnya kita tarik bagian ini, yang ada kotaknya ini bisa kita ubah derajat kemiringannya. Jadi bisa kalian sesuaikan. Misalnya kan kalau sepatu itu di bagian depan tidak seruncing atau selancip ini. Jadi ini bisa kita ubah sedikit. Kemudian mungkin kurang turun bisa diturunkan sedikit. Dan seterusnya. Kemudian kalau kalian ingin agar garisnya ini itu menjadi tegak lurus, di bagian kiri ini ada horizontal, vertikal, kalian bisa pilih. Jadi kalau panahnya ini kita klikkan biru, kalau kita pilih vertikal, maka dia akan tidur. Akan berdiri. Kalau kita pilih yang horizontal, dia akan tidur. Jadi kita bisa pilih. Nah, ini bisa kita edit-edit sedikit. Kalau sudah selesai, bentuknya sekiranya ini sudah pas. Kita mulai untuk buat sisi bagian bawahnya agar sama atau sejajar, kita klik mirror. Jadi mirror ini kita klik, setelah itu kita klik garis yang kita buat tadi, yang spline ini, kemudian mirror about-nya adalah garis putus-putus atau garis centerline yang kita buat. Nah, di sini kalian bisa lihat, apabila bentuk solnya ini terlihat aneh, ini bisa kita edit lagi. Misalnya, oh ternyata di bagian ini itu masih agak kurang lurus. Nah, ini bisa kita edit lagi. Kita klik, kemudian ini kita ganti, kita geser. Misalnya jadi seperti ini. Kemudian kita cek lagi, kita mirror lagi. Nah, sekiranya ini adalah bentuk yang sudah paling oke. Jadi ini bisa kita klik OK. Apabila sudah jadi bentuk seperti ini, kita keluarkan dari sketch, kemudian kita masuk ke features, dan ini kita extrude. Di extrude di sini saya buat ukurannya 12 mm. Setelah itu kita klik OK. Ya, demikian adalah proses paling awal untuk membuat sepatu, yaitu dengan membuat bagian bawah dari sepatu ini, atau bagian solnya.